saya Siti Kamila F1031201080, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Tanjung Pura. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masalah bebas nilai dalam ilmu pengetahuan filsafat. Ilmu pengetahuan bebas nilai adalah sebuah tuntutan terhadap ilmu pengetahuan agar dalam perkembangannya atau perkembangan dirinya, ilmu pengetahuan itu tidak bergantung pada nilai-nilai yang ada di ilmu pengetahuan itu sendiri, atau di ilmu pengetahuan bebas nilai ini bersifat netral dan tidak berpihak dengan mempertimbangkan nilai-nilai lainnya. Nah, di dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu di dalam filsafat ilmu dikenal dengan dua kecenderungan dalam konteks pembahasan tentang bebas nilai dalam ilmu pengetahuan. Nah, yang pertama itu adalah kecenderungan puritan elitis, dan yang kedua itu adalah kecenderungan pragmatis. Nah, apa itu kecenderungan puritan elitis? Dalam kecenderungan puritan elitis, dalam pandangannya, pengetahuan ilmu atau pengembangan ilmu pengetahuan itu harus bebas nilai. Untuk itu ilmu pengetahuan itu sendiri, untuk ilmu itu sendiri. Dan pengetahuan ini dikembangkan bukan untuk kepentingan di luar ilmu pengetahuan. Karena itu di dalam konteks puritan elitis tidak ada yang disebut dengan konsep link and match atau kesesuaian antara pengetahuan dan hal-hal lainnya. Begitu. Di luar pengetahuan atau di luar ilmu pengetahuan, dalam konteks puritan elitis, ilmu pengetahuan itu dikembangkan untuk mengetahui pengetahuannya atau mengetahui itu sendiri. Dan sekali lagi, ini tidak dikembangkan untuk yang lain dan tidak boleh didasarkan atas pertimbangan misalnya politis atau pertimbangan ekonomi atau pertimbangan sosial dan tekanan politik lainnya. Tuh. Terus yang kedua itu ada kecenderungan pragmatis. Kecenderungan pragmatis itu adalah dalam pandangannya ilmu pengetahuan itu tidak bebas nilai. Kecenderungan pragmatis, ilmu pengetahuan itu hanya dikembangkan untuk ilmu pengetahuan sendiri. Kebenaran pengetahuan dikembangkan untuk tujuan tertentu, yaitu apa? Yaitu kepentingan kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dikembangkan untuk memberikan manfaat bagi manusia, kemanfaatan bagi manusia dengan tujuan di dalam konsep ini untuk memecahkan persoalan-persoalan yang mengantarkan manusia keluar dari penderitaan yang dihadapi di dalam kehidupan. Kebenaran dan rasionalogis yang dimiliki oleh pengetahuan tidak ada gunanya di dalam konsep ini, karena di dalam konsep ini hanya memikirkan manfaat untuk manusia atau kemanusiaan. Sedangkan tadi itu tidak bermanfaat. Dan jika melihat dari dua yang bertolak belakang ini dapat diselesaikan dengan melihat prospek-prospek dengan dua sisi, yaitu konteks of discovery dan juga konteks justification. Nah, konteks of
discovery itu merupakan titik tolak dari sebuah ilmu pengetahuan atau titik tolak dari sebuah tadi. Terus dalam kegiatan ini setiap perkembangan ilmu pengetahuan itu tidak lahir dari ruang hampa. Setiap ilmu pengetahuan itu hadir atau lahir duluan. Yang ada dalam konteks sosial tertentu, ilmu pengetahuan, nilai-nilai religius, dan hal-hal lainnya. Oleh karena itu, ilmu pengetahuan dalam konteks of discovery itu tidak bisa bebas nilai. Dan untuk selalu memperhatikan konteks-konteks tertentu. Kegiatan penelitian yang ada semuanya dilihat dari konteks tertentu. Dan misalnya contoh kegiatan penelitian yang ada, negara membiayai dan lembaga-lembaga ini memiliki kepentingan untuk mengetahui atau mengembangkan pengetahuan dan harus mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di sekitarnya dengan bersifat mutlak. Nah, itu. Terus yang kedua adalah konteks of justification, adalah konteks di mana ilmu pengetahuan itu harus tidak memperhatikan atau harus mengabaikan nilai-nilai yang ada di luar justification. Nah, ini adalah momen di mana harus membuktikan dan harus menggunakan dengan pembuktian teori dan juga hipotesis. Tidak boleh lagi mempertimbangkan nilai-nilai yang ada di suatu dalam konteks of justification. Nah, tidak mempertimbangkan kepentingan politik, terus juga kecenderungan ekonomi, terus juga kecenderungan nilai-nilai religius, dan tentu kecenderungan lainnya. Tentu karena ilmu pengetahuan itu diuji dengan hipotesis, kemudian memperhatikan nilai-nilai atau kepentingan bidang politik, maka harus dibuktikan dengan hipotesis, dan ini tidak lagi netral. Tetapi ini bukan karena mempertimbangkan sesuatu, tapi karena oleh tekanan-tekanan dan kepentingan lain untuk membuktikan kebenaran ilmiah tertentu, dan diuji hasilnya kemudian disepakati oleh penelitian itu sebagai hasil yang benar. Dan setelah itu hasil penelitian tadi jika bertentangan dengan nilai-nilai tertentu, maka harus tertentu apa yang harus dilakukan masyarakat. Misalnya jika kita melihat dengan dua prospek ini, yang dilakukan masyarakat adalah meskipun ini bertentangan dengan nilai-nilai kepercayaan ataupun politik yang lainnya, masyarakat harus bisa melihat dari kemanfaatannya ini berguna atau tidak di dalam kehidupan masyarakat. Nah, jika ini dipandang mampu atau dipandang bermanfaat, itu masyarakat harus bisa menerimanya. Sedangkan jika bertolak belakang dan menimbulkan masalah-masalah untuk masyarakat dan hanya membuat beban kepada masyarakat, meskipun itu tidak bertentangan dengan yang lainnya, itu masyarakat harus menolaknya, seperti itu. Nah, mungkin itu tadi tentang penjelasan atau pembahasan tentang filsafat bebas nilai dalam ilmu filsafat, yang mana tadi ada kecenderungan puritanelitis, terus juga kecenderungan pragmatis, dan juga nilai-nilai yang bertentangan bagaimana cara menyelesaikannya. Terus
yaitu dengan melihat dari sisi discovery, terus juga of justification. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk menonton dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.